Apakah benar aksi Kamisan adalah sesuatu yang didagangkan 5 tahun sekali? Tumbangnya rezim Soeharto tidak bisa dilepaskan dari kemuakan rakyat atas berbagai praktek penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Di antaranya berbagai aksi penculikan, pembunuhan, dan penghilangan paksa puluhan orang pada sepanjang tahun 1997 hingga 1998, di mana 13 di antaranya kini belum kembali. Jawaban singkatnya adalah tentu tidak. Tapi ini kan isu yang muncul gara-gara ya ada banyak orang, terutama dari paslon 2 dan pendukungnya, yang merasa ini tuh isu yang dikipas-kipas setiap 5 tahun sekali. Dan ini adalah keresahan yang selalu datang dari kubunya Pak Prabowo. Gue tahu karena dalam 2 pilpres ke belakang, di mana berhadapan dengan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi, dan 5 tahun sebelumnya ketika Pak Prabowo bersama dengan Bu Mega, itu selalu jadi isu yang muncul. Terlebih sekarang karena ada banyak sekali jenderal di kubunya Pak Prabowo. Dan ada banyak sekali nama-nama yang terkait dengan pelanggaran HAM yang juga dekat dengan kubunya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sekarang seperti yang kita tahu di belakangnya Pak Prabowo. Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong. Pada dekade 90-an awal itu banyak dia nulis puisi tentang tanah, dia banyak nulis puisi tentang gerakan petani, tentang buruh, seperti itu. Dan kemudian juga saya kira yang kemudian menjadi selalu dibacakan dalam demonstrasi sampai misalnya tahun 96, bahkan juga 97, 98, atau bahkan sampai sekarang itu puisi peringatan. Dan saya kira itu memang ya makin meneguhkan bahwa dia dianggap musuh ya dari pemerintah waktu itu. Jadi keresahan utamanya sebenarnya dari paslon 02. Lebih tepatnya dari kubunya Pak Prabowo dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun selalu diangkat bahwa ini adalah isu yang dikipas 5 tahun sekali. Bukan hal baru, terutama untuk kita-kita yang udah milih dari zamannya Pak SBY. Tapi jadi ramai lagi belakangan ini karena gue lupa siapa bikin Twitter Space, atau sekarang disebutnya X Space, di mana Zari Hendrik, salah satu pendukungnya Pak Prabowo, itu ditanya terkait aksi Kamisan, kemudian itu kalimat di mana Zari bilang ada 2 hal yang gue nggak lakuin. Gue nggak pernah datang ke Kamisan dan gue nggak pernah dagang Kamisan. Pertama, I see what you did there, Zari Hendrik. Zari Hendrik selalu apik dalam pemilihan kata, tidak datang dan tidak dagang, itu that's his forte. Cuman pertanyaannya adalah, kenapa Zari Hendrik bilang dagang? Emang ini sesuatu yang diperjualbelikan setiap 5 tahun sekali. Nah, ini isu yang jadi menarik untuk kita diskusikan. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali yang nggak tahu aksi Kamisan. Waktu gue angkat aksi Kamisan tahun 2016 di juru bicara, gue cerita bahwa aksi Kamisan seperti apa, kenapa itu ada, dan pada saat itu pun banyak yang baru tahu aksi Kamisan. Ada yang baru dengar nama Wiji Tukul gue sebut di lagu rap gue. Jadi emang sebegitu jauh kita dengan sejarah. Aksi Kamisan adalah aksi yang dilakukan setiap Kamis di depan istana. Jadi kan Monas itu kan ada banyak entrance ya. Ini ada salah satu entrance-nya Monas yang dekat dengan istana tapi yang tidak dibuka. Nah, biasanya itu di situ setiap hari Kamis. Berpakaian hitam-hitam dengan payung hitam, kemudian menanyakan kemana orang-orang yang hilang, nasib pelanggaran HAM, pokoknya semua pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia itu sama-sama meminta kejelasan di hari Kamis. Utamanya yang terjadi di 98, karena memang ada sejumlah orang tua yang anaknya hilang.
anaknya hilang ketika sedang terjadi kerusuhan di 98. Nah, gue pernah terlibat beberapa kali, diajak juga beberapa. Gue pernah diajak sama Usman, sama Haris. Gue lupa. Pernah ke kantor Kontras juga berapa kali. Tapi gue ingat ada satu kesempatan, dan ini kayaknya sama 2016 juga ada juru bicara. Karena waktu itu juru bicara gue bawa isu-isu pelanggaran HAM karena ngobrol sama Kontras. Gue ketemu sama sejumlah orang tua. Orang tua yang anaknya hilang tahun 98. Nah, ada satu momen yang nyesek banget di gue. Ketemu dengan seorang bapak. Beliau bertemu dengan gue, ngeliat gue untuk pertama kali, lalu kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau adalah, anak saya kalau masih hidup seumur kamu sekarang. Oh my God. Oh my God. Lu kebayang gak sih anak lu nggak pulang dari tahun, nggak usah dari tahun 98 deh. Anak lu nggak pulang 5 tahun. Nggak ngomong, nggak apa, nggak ada kejelasan. Itu bisa bikin orang jadi sakit jiwa loh. Aksi Kamisan itu berdiri di depan istana, ngirim surat setiap hari Kamis. Tolong dong. Gue pengen kejelasan. Karena waktu itu emang ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. 17 tahun Kamisan berjalan. Nah, kalau ditanya apakah benar aksi Kamisan itu dagangan 5 tahun, jawabannya tidak. Aksi Kamisan didagangkan setiap Kamis, mingguan. Tapi selama ini, nama-nama yang terkait setiap Kamis nggak pernah panas. Tapi 5 tahun sekali nama-nama ini terlibat di kontes Pilpres, sehingga baru ngerasa kegoreng. Masuk akal? Aksi Kamisan setiap Kamis. Setiap Kamis kok selalu ngomong, setiap Kamis selalu bersuara, setiap Kamis selalu berdiri hitam-hitam di bawah payung hitam di bawah terik panas setiap Kamis. Tapi setiap Kamis nama-nama ini nggak gerah. 5 tahun sekali nama-nama ini maju ke kontes politik. Di 5 tahun tersebut dia kepanasan. Jadi yang salah bukan aksi Kamisannya, tapi kondisi nama-nama gerah ini yang setiap 5 tahun sekali kontes. Kalau misalnya setiap 5 tahun sekali nama-nama ini nggak kontes, nggak akan gerah. Dan Kamisan akan selalu ada. Setelah dibawa ke sebuah lokasi yang diduga berada di Komplek Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Mugianto dan sejumlah aktivis PRD lain yang menjadi korban penculikan diinterogasi dengan menggunakan berbagai metode penyiksaan. Saya dimasukkan ke dalam mobil, baru turun 3 langkah. Keluar dari kendaraan itu 3 langkah. Saya sudah terdengar suara air mengalir gemericik itu. Kemudian udaranya dingin, terus ada suara kayak cambuk, cetar, cetar. Jadi saya bayangkan ini di sawah. Setelah itu kemudian saya disuruh buka celana. Buka sepatu. Saya diikat, ditidurkan, kemudian 2 kaki diikat, 2 tangan diikat. Nah, kemudian saya diinterogasi kan. Coba kamu ingat-ingat, kamu tinggal sama siapa di situ? Nah, kemudian saya disiksa, dihajar. Akhirnya saya menyebutkan nama aliasnya kawan yang tinggal di situ. Namanya ini, nama aliasnya Nesar Patria. Jadi saya sebutkan di situ. Sudah, akhirnya berhentilah saya disiksa sendiri. Nah, ketika disiksa itu saya baru ngeh. Ternyata alat yang bunyinya seperti cambuk tadi, cetar-cetar itu bukan cambuk, tapi alat setrum itu.
electric shock itu. Jadi saya baru tahu ketika itu, karena ketika itu bunyi cetak dan ditempelkan ke tubuh, nah itu, oh ternyata ini stroke. Yang paling sakit itu bukan ketika saya disiksa, bukan ketika saya dipukul atau disetrum atau di apapun. Yang paling menyakitkan itu adalah ketika saya mendengar orang lain, kawan saya disiksa, itu paling menyakitkan. Sementara 13 dari 23 orang yang dinyatakan hilang hingga hari ini belum diketahui keberadaannya, alias masih menjadi tanda tanya. Bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Periksa, dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya di samping anggota DKP, Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim mawar yang melakukan penculikan tuh bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan DKP, karena dia bekas anak buah saya dong. Ketika dari hati ke hati dengan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul. Astagfirullah. Pihak korban atau keluarga korban kerap disuguhi berbagai janji dan harapan kepastian hukum, terlebih pada masa-masa menjelang perhelatan besar politik, seperti pemilihan presiden. Namun dalam kenyataannya, sampai hari ini pemerintah bahkan belum berbuat apa-apa untuk memberikan status hukum yang jelas terhadap 13 orang yang masih hilang. Sungguhnya suara itu akan menjadi kata. Ialah yang mengajariku bertanya, dan pada akhirnya tidak bisa tidak. Engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan memburumu seperti kutukan.